Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Amma ba'd. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, bacalah Al-Qur'an karena di hari kiamat Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi ashabi. Ashabi itu orang yang membaca, menghafal, mengamalkan serta mendakwahkan. Ya. Mengapa? Ya, Quran itu akan memberikan syafaat, yaitu menolong orang yang suka membacanya. Karena apa? Al-Quran itu kalau diperhatikan, ya, diperhatikan itu artinya diberi waktu untuk dibaca, ya, diperhatikan itu diberi waktu untuk dipelihara, ya, diperhatikan diberi waktu untuk dikembangkan. Ya, dalam diri kita ini itu apabila ada Al-Quran, ya, maka laksana hati ini, ya, kalau ada Al-Quran maka walaupun, ya, dilemparkan ke dalam api karena dosanya, gitu, maka api neraka tidak akan membakarnya, ya, itu kata Nabi. Bahkan, ya, ini ya, bagaimana cara memelihara Al-Quran dalam diri kita. Membaca Al-Quran itu bagian dari usaha untuk memperkaya diri kita sendiri di hadapan Allah. Karena setiap hurufnya akan dilipatkan 10 kali ganda. Oleh karena itu perlu dibaca, ya, Al-Quran baik dengan menggunakan suara keras maupun suara pelan. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras itu diibaratkan orang yang sedekah dengan terang-terangan. Sedangkan orang yang membaca Quran dengan suara pelan seperti sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Pertanyaan saya, mana yang lebih baik? Membaca dengan keras atau membaca dengan pelan-pelan? Ya. Kata Nabi, tergantung situasi. Ada kalanya membaca Quran dengan keras itu lebih baik daripada membaca keras dengan pelan, membaca Quran dengan pelan. Alasannya apa? Alasannya jika membaca Quran dengan keras itu menyebabkan orang lain menjadi semangat, tergugah. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara bacaan Al-Quran, ya, bacaannya bagus. Orang yang mendengarkan itu hatinya greges, gitu ya. Nah, itu baca Quran keras itu lebih bagus, bahkan dengan suara yang merdu, ya. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, saya lebih suka mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, melebihi seorang majikan, seorang tuan, itu ya, dia mendengarkan nyanyian daripada hamba sahayanya. Itu ya, luar biasa itu, suara yang paling disukai oleh Allah. Tapi ada kalanya membaca Al-Quran dengan pelan-pelan itu lebih bagus. Ada kalanya. Loh, kenapa? Misalnya pada saat itu ada orang sedang sholat, ya kan, kalau bacaan Qurannya keras, nah yang sholat itu sedang terganggu.
Atau misalnya banyak orang yang sedang tidur di situ istirahat gitu ya, membaca keras itu ya sama aja mengganggu mereka, membangunkan mereka. Atau misalnya hati kita kok terbesit sesuatu niat yang kurang baik, oh saya keraskanlah supaya orang lain melihat saya pintar baca Quran. Itu kan ria kan gitu ya. Nah, jadi kita harus melihat situasi papan mana membaca Quran saat yang tepat. Nah kalau suasana seperti ini ya, suasananya di rumah tahfidz, setiap orang juga membutuhkan untuk saling ini, apalagi lagi saat simaan ya. Saat simaan itu ya harus keras, nggak boleh simaan dibatin atau itu medok yang nyimak gimana ya kan. Nah, jadi kita harus melihat situasi. Jadi dalam hal ini untuk memelihara Al-Quran maka kita baca baik dengan suara keras maupun suara perlahan supaya kita mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran itu. Dulu Rasulullah juga begitu. Seandainya Rasulullah tidak pernah baca Quran dengan keras gitu ya, kira-kira kita tahu nggak bacaannya Nabi bagaimana? Ya nggak tahu ya kan. Sahabat bisa menyimak Al-Quran suaranya merdu Nabi. Bahkan Nabi pernah ya kan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Quran untukku, kan gitu ya. Bagaimana mungkin ya Rasul sedangkan Quran diturunkan kepadamu, gitu kata Ibnu Mas'ud. Tapi apa jawaban Nabi? Saya ingin mendengarkan bacaan Quran darimu. Terkadang orang itu dia baca sendiri tapi kurang gerentes ya, tapi mendengar bacaan orang lain malah gerentes gitu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi perlu kita saling menyimak ya, jangan dibatin. Nah, begitu ya. Terlebih lagi misalnya pada saat kita sendirian gitu ya, misalnya pada saat sholat tahajud kan waktunya agak lama ya. Nah, ini bagus ya, kita berjamaah, yang satu jadi imam ya, bacaannya dibikin standar ya, katakanlah 1 halaman. Nah, itu bagus kalau kita misalnya tahajudnya belum lengkap 11 rakaat dengan witir ya, ini masih 4 rakaat ya, 2 salaman ya sementara ini kan. Nah itu nanti dilengkapi lagi, mantap ya. Atau misalnya yang 2 salaman berjamaah, yang 2 salaman sholat sendiri nambah gitu ya. Nah, itu bagus ya. Nah itu sehingga ada masa-masa dijaharkan, ada masa-masa di pelankan ya. Ini jadi kita pelihara sunnah Nabi itu supaya kalau kita bisa memelihara sunnah Nabi dalam kehidupan, kita akan mendapatkan matlamatnya. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa amalan itu wajib diistiqomahkan ya. Diistiqomahkan itu adalah dilakukan secara disiplin, secara rutin dan disiplin. Karena kalau tidak diistiqomahkan ya, maka akan terjadi serangan setan dan kita akan mudah gugur. Gugur yang dimaksud di sini adalah berguguran amalnya. Yang tadinya tahajud menjadi tidak, yang tadinya sholat sunnah rawatib qoblah ba'diyah menjadi tidak. Ini bahayanya kalau sunnah-sunnah udah rontok, nanti nyerangnya yang wajib ya. Nanti akhirnya sholat wajib disepelekan lah, orang sholat sekali ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat walaupun 1 kali, dia akan dimasukkan neraka selama 1 hukum. 1 hukum itu berapa? 1 hukum sekian ribu tahun ya. Berapa? Coba nanti dibuka lagi kitabnya. 1 hukum itu sekian ribu tahun ya.
itu di akhirat. Padahal 1 hari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Jadi jangan menyepelekan lah tinggal sholat 1, sholat iki kan gitu ya. Wah ini orang yang tahu hadis Nabi, naudzubillah betul ya. Jadi menjaga sholat menjadi sangat penting. Jangan sampai kita menyepelekan ya. Jadi kalau sampai ada orang yang menyepelekan sholat itu berarti sudah kena serangan setan dan iblis, sudah kena serangan iblis. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.